Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hipi Februari, NPM 1962201051, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang persekutuan, pembentukan operasi, dan perubahan keanggotaan. Sifat identitas persekutuan ada 3, yaitu regulasi hukum persekutuan, definisi persekutuan, pembentukan persekutuan. Di sini ada jelasannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum dengan KUHD, Indonesia tertera definisi hak dan tanggung jawab persekutuan atau partner dengan sekutu yang lain, kreditor dari persekutuan. Yang kedua ada pada KUHP Bab Bagian 1 pasal 16-18 menyatakan bahwa persekutuan personal adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang setuju untuk menginvestasi sesuatu ke dalam usaha agar memperoleh keuntungan dari persekutuan itu bagi di antara mereka. Yang ketiga ada kesepakatan untuk memberikan sebuah persekutuan bias bersifat informal seperti orang yang berjabat tangan atau biasa bersifat formal seperti perkaitan antara dua pihak di atas kertas yang disebut akta pendirian persekutuan. Selanjutnya ada karakteristik utama lainnya dari persekutuan, yaitu ada 6. Yang pertama, perjanjian persekutuan. Yang kedua, ada persekutuan sebagai identitas tersebut terpisah. Yang ketiga, ada sekutuan adalah agen persekutuan. Yang keempat, kewajiban sekutu adalah kewajiban bersama. Yang kelima, ada hak dan kewajiban sekutu memperoleh laba atau rugi. Yang keenam, kepentingan sekutu yang dapat dialihkan dalam persekutuan. Selanjutnya ada jenis-jenis persekutuan. Di sini terdapat setidaknya suatu sekutuan umum atau lebih sekutuan terbatas. Sekutuan terbatas bertanggung jawab secara personal atau kewajiban persekutuan dan memiliki tanggung jawab yang manajemen. Salah satu persekutuan yang tiap-tiap sekutu yang memiliki tingkat pelindungan kewajiban yang sama. Dan yang terakhir, setiap sekutu hanya bertanggung jawab atas kewajiban bisnis persekutuannya dan tidak untuk bertindak melampaui atau kesalahan yang dilakukan suatu lain dalam kegiatan usaha normal persekutuan. Selanjutnya ada definisi persekutuan. Definisi persekutuan menjadi 3 faktor yang terpisah, yaitu yang pertama gabungan 2 orang atau lebih, dan yang kedua untuk mengidentifikasikan sesuatu, dan yang ketiga usaha untuk laba. Selanjutnya ada pendirian persekutuan. Salah satu keuntungan untuk utama dari bentuk persekutuan adalah dalam pendirian. Akta pendirian persekutuan harus mencakup sebagai berikut. Yang pertama ada nama persekutuan dan nama dari para persekutuan. Dan yang kedua ada jenis usaha yang akan dijalankan dan jangka waktu perpanjang persekutuan. Dan yang ketiga kontribusi modal awal dari masing-masing sekutu dengan metode di mana kontribusi modal di masa depan diterapkan. Dan yang keempat adalah menjelaskan lengkap tentang distribusi keuntungan dan kerugian termasuk gaji, bunga, atas saldo modal, bonus, batas penarikan dalam mengidentifikasi laba, dan persentase yang digunakan untuk mendistribusikan sisa keuntungan dan kerugian. Di sini ada karakteristik utama lainnya persekutuan. Pembentukan dan operasi persekutuan yang terkait dengan menghentikan likuidasi persekutuan. Yang pertama, perjanjian persekutuan, dan yang kedua, persekutuan sebagai identitas terpisah, dan yang ketiga, sekutu adalah wakil atau agen persekutuan, dan yang keempat, kewajiban sekutu adalah kewajiban bersama, yang kelima, hak dan kewajiban sekutuan, yang keenam, kepemilikan sekutuan yang dapat dialihkan dalam bersekutu, dan yang terakhir, berhentinya sekutuan. Di sini ada juga jenis-jenis persekutuan di atas. Banyak orang yang menilai kamu kini terjadi kewajiban atau rencana atau kewajiban persekutuan sebagai kerugian utama bisnis persekutuan. Karena alasan ini, kadang orang menjadi sekutu terbatas pada
satu dari beberapa bentuk persekutuan terbatas. Persekutuan terbatas atau limit partnership atau LP adalah bentuk yang dari persekutuan dengan kewajiban terbatas. Persekutuan terbatas dan agen kewajiban terbatas adalah LLV. Selanjutnya ada akuntansi untuk mendirikan persekutuan. Pada saat pendirian persekutuan, sangatlah penting untuk melakukan penilaian yang tepat terdapat aset-aset selain kas dan kewajiban yang disetorkan oleh masing-masing sekutu. Setiap kontribusi dari sekutu akan menjadi kekayaan persekutuan dan dimiliki secara bersama. Persekutuan harus dapat memisahkan secara jelas antara kontribusi modal dan pinjaman yang diberikan oleh sekutu kepada persekutuan. Perjanjian pinjaman haruslah memiliki bukti tertulis atau dokumen lainnya secara ilegal, dapat membuktikan bahwa terdapatnya pinjaman dari salah satu sekutu kepada persekutuan. Juga sangat penting memisahkan aset wujud yang dimiliki oleh individu sekutu tapi digunakan oleh persekutuan. Pencatatan akuntansi atas aset berwujud atau persekutuan harus dijaga. Di sini ada alokasi laba atau rugi kepada para persekutu. Laba atau rugi dialokasikan kepada para sekutu pada tiap akhir periode sesuai dengan perjanjian dalam persekutuan. Jika terdapat dalam perjanjian baginal pasal 163 KUHP menyatakan bahwa sekutu berhak memperoleh bagian laba atau rugi secara proporsional sesuai dengan jumlah yang dikontribusikan ke dalam persekutuan. Kebanyakan persekutuan menggunakan satu atau lebih metode distribusi, yaitu rasio yang ditetapkan sebelumnya, bunga atas saldo modal, gaji kepada sekutu, bonus kepada sekutu. Selanjutnya ada laporan keuangan persekutuan. Sebuah persekutuan merupakan identitas laporan terpisah yang tunjukkan akuntansi. Dan ada 3 laporan keuangan laba rugi, laporan keuangan, dan laporan arus kas yang bisa disusun pada akhir periode pelapor. Pelapor interim juga bisa untuk memenuhi kebutuhan informasi para sekutu. Selain ketiga laporan keuangan dasar, laporan modal sekutu biasanya disiapkan untuk menyajikan perubahan akun modal sekutu untuk setiap periode berjalan. Oke, terima kasih. Itulah yang bisa saya jelaskan.